Dalam peperangan yang menjadi korban adalah anak-anak dan juga kaum wanita. Tak heran banyak selebriti yang ingin mengadopsi anak-anak Palestina. Bahkan Bang Onim yang berjihad di jalur Gaza sejak tahun 2010 silam tergerak untuk menyelamatkan dan mengangkat derajat wanita Palestina dengan menikahinya secara resmi. Lantas seperti apa pengalaman sejumlah pesohor tanah air ketika berinteraksi dengan warga Palestina? Apa yang membuat Bang Onim menyerah dan memutuskan pulang ke Indonesia? Sebelum menyimak fakta pamungkas, izinkan saya Maria Andromeda pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista, berita artis ternama setiap Sabtu dan Minggu hanya di RCTI. Bom sama Israel. Iya, ditarget. Jadi pada hari terakhir benar-benar ambil keputusan dan saya bertanya kepada istri saya, Bismillah kita berangkat nggak nih? Kata istri saya, kalau kita tidak keluar hari ini, otomatis kita tidak akan punya jalur untuk menyelamatkan diri. Terus gimana? Ya sudah, aku yakin kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tapi ada dua pilihan ya, lolos ke perbatasan atau meninggal dunia surga. Itu keputusan yang harus diambil dalam situasi pemboman sana sini. Ia hampir 13 tahun menetap di Palestina dan menikah dengan wanita Palestina, Bang Onim memang sudah banyak memberikan kontribusi besar bagi rakyat Palestina. Dan tak mudah bagi Onim untuk bisa keluar dari Gaza. Bahkan saat kepulangannya ke Indonesia, Bang Onim dan keluarganya nyaris kehilangan nyawa lantaran mobil yang membawanya mendapat serangan dari tentara Zionis. Sepanjang jalan itu ternyata benar-benar terakhir evakuasi itu kan saya keluar. Itu ada warga Gaza yang melihat Bang Onim keluar dan mereka ikut di belakang. Oke. Ada sekitar 8 sampai 10 kendaraan warga sipil, mereka ikut karena mereka tahu. Saya tidak mengajak mereka, tapi mereka melihat Bang Onim mau keluar nih. Kayaknya kita kesempatan. Begitu keluar, tiba-tiba udah muncul pihak Israel. Tembak. Ada sniper juga ternyata. Saya lihat ke belakang, kendaraan yang 8 tadi itu hangus, sudah meninggal semua. Kesedihan dan kepiluan anak-anak Gaza Palestina rupanya menuai simpati sejumlah selebriti. Sederet selebriti bahkan ingin mengadopsi anak-anak Gaza, salah satu di antaranya adalah Atta Halilintar. Ya, Atta bahkan sudah mengungkapkan keinginan untuk mengadopsi anak-anak Palestina kepada sang istri Aurel Hermansyah sebelum dirinya menikah. Namun lantaran harus melewati beberapa birokrasi yang sulit, Atta pun harus memendam keinginan tersebut. Mendengar niat mulia Atta, Bang Onim yang merupakan relawan Indonesia di Palestina pun berjanji akan membantu Atta untuk bisa mengadopsi anak-anak Palestina. Saat akan kembali ke Indonesia, Bang Onim bahkan sudah berencana untuk membawa 2 bayi untuk dibawa ke Indonesia dan salah satunya akan diserahkan kepada Atta. Sayangnya lantaran dokumen dan birokrasi, bayi tersebut belum bisa dibawa ke Indonesia. Saya ini Bang Onim ya, saya tuh ngomong sama istri saya dari sebelum nikah, pengen adopsi anak Palestina. Masya Allah. Cuman katanya sampai hari ini kita udah hubungin ke sana itu ternyata nggak boleh ya Bang. Iya. Jadi memang kesempatan juga nih Bang Onim di sini. Jadi menyampaikan gini Bang Atta. Saat terjadi peperangan kemarin, saya juga keluar kemarin. Rencananya mau bawa 2 bayi. Mau kasih 1 Bang Atta. Masya Allah. Tapi nama-nama kami ini sudah masuk di pintu perlintasan. Sedangkan kedua bayi ini, yang satunya buat Bang Atta, itu namanya mereka belum masuk. Otomatis kan harus diurus lagi. 2, untuk mengadopsi anak itu, di sana mereka juga punya aturan internasional atau pengadilan agama dan pengadilan tinggi negara di sana. Jadi yang mengadopsi itu harus datang ke sana, bertemu dengan keluarganya untuk dipindah ganti nama atau seperti apa di pengadilan tersebut. Jadi tidak segampang itu. Enggak semudah kita, dia ada anak susah kita ambil, enggak seperti itu. Mereka punya aturan sendiri. Mudahan ke depannya kalau sudah nanti
bisa Bang Oni balik ke sana untuk menyediakan, mudah-mudahan bisa kita siapkan. Apalagi Bang Atta ini kan sudah alhamdulillah dikenal, jadi kalau saya sendiri nanti sampaikan bahwa yang mengadopsi nanti ini insya Allah dibesarkan dan seperti anaknya sendiri sampai ke masa depannya nanti setelah dikuliahkan, sekolahkan bisa pulang lagi ke Gaza atau ke Palestina untuk membangun negara mereka sendiri seperti. Terinspirasi oleh Bang Onim, Aldi Taher pun ingin membantu warga Palestina di jalur Gaza. Jika diizinkan istri dan ibundanya, Aldi rela berjihad. Waladhdallin, amin. Dampak perang bagi anak-anak memang memberikan dampak besar bagi psikologis mereka. Harus melihat orang tua dan orang terdekatnya kehilangan nyawa di depan matanya, membuat banyak anak-anak korban perang menjadi trauma. Jika hal ini tak ditangani dengan serius, anak-anak korban perang bisa saja mengalami trauma akut hingga depresi. Lantas, seperti apa penanganan psikologis terhadap anak-anak korban perang? Benarkah anak-anak korban perang bisa melakukan tindak kekerasan saat dewasa? Pasti trauma mendalam, ketakutan, kecemasan gitu ya, yang efeknya pada akhirnya membuat banyak perilaku-perilaku yang mungkin tidak semestinya muncul di usia mereka, seperti ngompol di usia-usia besar gitu ya, kecemasan, ketakutan yang berlebihan, belum lagi mungkin gejala-gejala psikosomatis, demam yang mendadak gitu ya, ketakutan bertemu orang gitu, mendengar suara-suara kencang bisa membuat mereka begitu menarik diri gitu, takut untuk keluar rumah. Hal-hal demikian bisa terjadi. Yang pasti bagaimana lalu menyembuhkan trauma atau efek dari dampak perang terhadap anak-anak? Kuncinya cuma satu, hentikan peperangan. Selama peperangan itu masih berlangsung, akan sulit untuk bisa memulihkan mental dan kejiwaan mereka. Aku gak ada takut sama sekali, aku akan berdiri di garda paling depan untuk warga Palestina sampai kapanpun. Karena apa yang terjadi sudah terlihat ada kezoliman yang sangat-sangat biadab yang harus kita perangin. Setidaknya walaupun kita nggak bisa bantu banyak, mungkin secara donasi mungkin kita nggak bisa bantu banyak, tapi setidaknya ada